30 menit menjadi jam 13.30. Apakah disetujui? Silakan saudara calon menjawab 10 menit. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3. Ada 3 pertanyaan, khususnya Pak Beni ada 7 lebih. Mudah-mudahan kami bisa jawab semua. Yang pertama terkait dengan masalah penyimpangan yang terjadi di dalam anggota Polri. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan dari awal bahwa kami masuk dengan program presisi ini adalah tentunya untuk mengubah tampilan dan postur Polri. Kita buka pengawasan, bagaimana konektivitasnya dengan lembaga lain, dengan pengawasan lain. Ini adalah dalam rangka jangan sampai muncul penyimpangan-penyimpangan yang kemudian tidak bisa ditangani. Oleh karena itu jelas sikap kami bahwa terhadap hal-hal yang sifatnya menyimpang, tentunya kami akan lakukan mekanisme, mulai dari mekanisme internal yang ada di Propam sampai dengan apabila memang itu tidak bisa dituntaskan, tidak bisa diingatkan, maka proses penegakan hukum yang lain pun bisa kita terapkan. Intinya polisi harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, sehingga masyarakat betul-betul mentaati Polri. Kemudian terkait dengan masalah pencegahan terorisme, masalah narkoba, tentunya kami sangat berterima kasih Pak kalau ke depan memang nanti kami bisa dibantu untuk pengembangan terhadap sarana dan prasarana, khususnya memang di wilayah kita banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus yang kemudian juga transaksi narkoba yang saat ini cenderung menggunakan skema ship to ship di zona ekonomi eksklusif, sehingga tentunya kita juga butuh sarana prasarana untuk mendukung baik di IT-nya maupun di angkutan lautnya, sehingga kita mampu menangkap. Selama ini kita lakukan dengan bekerja sama dengan kementerian yang lain, namun tentunya kita akan sangat bangga kalau kita juga ke depan memiliki sendiri, sehingga kita bisa melakukan penanganan terhadap masalah penyelundupan ini, masalah kejahatan-kejahatan di laut ini dengan baik. Kemudian terkait dengan KPK Pak, sampai dengan saat ini hubungan kami dengan KPK sangat baik Pak. Jadi terkait dengan penyiapan personel, sampai saat ini personel Polri selalu diberikan kesempatan untuk mengisi dan memperkuat KPK, baik di jajaran penyidiknya, di jajaran yang terkait dengan kegiatan-kegiatan koordinasi dan sebagainya, sehingga tentunya ini menjadi sesuatu yang harus kami pertahankan. Kegiatan penyidikan kami tidak menutup. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kami sejak awal membuka ruang untuk KPK ikut gabung dengan kami. Pada saat kami mulai melaksanakan penyidikan atau penyelidikan terhadap kasus tertentu, ini menunjukkan bahwa kami terbuka untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Join investigasi bila perlu dan wewenang supervisi. Karena memang manakala pekerjaan itu mangkrak, maka supervisi KPK memberikan wewenang untuk mengambil alih atau mengingatkan kepada kita. Ini kasusnya berhenti, kenapa, sampai di mana. Jadi kami dalam posisi yang sangat solid Pak dengan KPK, dan tentunya komitmen kami juga untuk bagaimana mengedepankan upaya pencegahan daripada penindakan, sehingga bagaimana menghilangkan mens rea niat, kemudian bagaimana memberikan asistensi terhadap kegiatan yang terkait dengan program pemilihan ekonomi nasional, supaya tidak ada kebocoran, supaya hal-hal yang kemudian itu kita lakukan sehingga lebih baik kita cegah daripada sudah terjadi. Hal-hal tersebut kita lakukan, namun tetap kita melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi, dan kami siap untuk join dengan KPK ataupun dengan kejaksaan, sehingga postur penegakan hukum khususnya terkait dengan masalah tipikor itu kami kompak Pak, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Kemudian terkait dengan
kami akan jaga Pak supaya kami bisa berdiri tengah, memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Namun tentunya yang harus selalu kami sampaikan terkait dengan hate speech, kalau masih biasa-biasa tentunya akan kita tegur, minta maaf, selesai. Tapi yang berisiko memecah belah persatuan bangsa, kami tidak ada toleransi, pasti kami proses. Jadi supaya kita bisa jaga di mana kita boleh dan di mana tidak. Ini menjadi kedewasaan di dalam kita memanfaatkan ruang cyber, memanfaatkan ruang publik, sehingga bisa sama-sama diciptakan kehidupan yang saling menghormati, mana yang tidak boleh dan mana yang masih ada toleransi. Hal-hal tersebut yang tentunya harus kita jaga. Kemudian kebebasan berkumpul, memang di masa pandemik ini menjadi kendala tersendiri. Mungkin ke depan Pak, kita siapkan, nanti kami koordinasi dengan kementerian terkait untuk bagaimana memberikan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tapi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nanti kami pikirkan sehingga Undang-Undang Nomor 9 bisa terlaksana, tapi protokol kesehatan tidak boleh dilanggar, karena memang keselamatan rakyat yang harus kita jaga. Bagaimana kemudian seorang yang terkena dampak, dia OTG karena tidak ketahuan, kemudian menularkan, dan itu berisiko bagi masyarakat yang lain. Ini kita lihat angkanya sangat tinggi, jadi hal ini nanti akan kita bicarakan secara khusus, koordinasi secara khusus, sehingga apakah kemudian kebebasan berpendapatnya menggunakan ruang cyber, tapi tentunya tadi itu harus bisa membedakan antara etika ataupun hal-hal ataupun norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Saya kira kita semua belajar untuk memahami dan belajar tentang aturan-aturan yang ada. Kemudian terkait dengan masalah lalu lintas Pak, terima kasih. Yang jelas terkait dengan pelanggaran lalu lintas, khususnya di daerah-daerah kemacetan di kota besar, tilang masih tetap diperlukan. Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang kemudian itu menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu penting kemudian bagaimana kita memodernisasi sistem tilang dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi tidak hanya polisi, tapi kita kerjasama dengan pemerintah daerah bila perlu, sehingga kemudian kita bisa mencoba meniru di luar negeri terkait dengan pelanggaran, jelas, hukumannya jelas, dan peran polisi di situ seperti apa. Tidak ada ruang untuk titip sidang, karena itu yang paling berbahaya. Itu bisa jadi ya salah proses sidang secara bertahap seperti itu. Tapi ke depan kita akan geser, kita modernisasi sehingga interaksi dengan kepolisian khususnya anggota lalu lintas bisa kita hindari. Jadi anggota lalu lintas datang di jalan, ngatur kemacetan lalu lintas, tampil di situ. Jadi itu akan lebih bagus buat kita semua ke depan. Kemudian Pak Jujun mohon izin, kalau memang dari madrasah tadi Pak ya, Aliyah, kalau memang ada yang berminat jadi polisi Pak, biar nanti anggota kita datang tengok Pak. Kalau memang kita butuh anggota Polri yang memiliki kemampuan mengaji yang baik, hafal Quran, dia bisa memberikan edukasi, memimpin di masyarakat, jadi anggota yang bisa menjadi teladan. Kalau tempat lain tidak bisa, kami dari Polri siapa hal yang seperti itu. Okay. Terkait dengan masalah penanganan teroris Pak, tentunya kita memang harus berpikir mulai dari tahapan bagaimana mencegah konsep pemaparan melalui teknologi informasi. Jadi kerjasama kami dengan Kominfo untuk kemudian begitu itu ada konten yang bernuansa memunculkan
ajaran-ajaran atau terdeteksi itu adalah upaya untuk memunculkan ajaran-ajaran yang mengarah ke teroris, maka memang kemudian itu jangan sampai muncul, di take down, dan kemudian memang harus ada langkah yang tegas sehingga itu tidak muncul lagi dengan proses penegakan hukum, dengan berani untuk kemudian menghapus itu di dunia maya dengan membuat suatu regulasi ataupun aturan-aturan yang kuat. Kemudian tentunya bagaimana kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama untuk kemudian melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penjelasan supaya masyarakat tidak mudah terpapar dengan ajaran-ajaran seperti itu. Seperti dulu di Banten saya pernah sampaikan anggota wajib untuk belajar kitab kuning. Karena kami mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terorisme salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning. Dan tentunya baik di eksternal maupun di internal itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya. Oleh karena itu akan kami lanjutkan, Pak. Kemudian penegakan hukum secara tegas terkait dengan teroris tentunya tetap harus kita lakukan. Manakala upaya edukasi, upaya pencegahan sudah kita lakukan, namun itu tetap terjadi. Maka karena itu menyangkut masalah keselamatan rakyat, keselamatan bangsa, dan keselamatan negara, maka tindakan tegas tetap harus dilakukan. Namun tentunya harus dengan memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hak asasi manusia. Mungkin baik, itu, Pak. cukup, Saudara Terima Calon. kasih. Sudah. Kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Komisi.